Hey yo, what's up? Selamat datang kembali di channel gua, channel yang setia mengupas tuntas misteri-misteri yang ada di dunia ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gua akan membahas tentang misteri-misteri kota gaib yang ada di Indonesia, geng. Bagaimana? Penasaran? Check it out. Oke, yang pertama makam Kemangi. Makam Kemangi berada di desa Jungsemi Cepiring, Kendal, Jawa Tengah. Pemakaman ini, gengs, katanya tempat bermusyawarah tokoh-tokoh kerajaan Mataram yang katanya pada saat itu akan melakukan penyerangan ke Batavia, geng. Menurut orang-orang yang percaya, makam ini bukan makam biasa, geng. Menurut mereka, ini adalah kota gaib, geng. Banyak kejadian orang-orang yang menghilang di makam ini, geng, dan kejadian-kejadian aneh lainnya. Ada cerita tentang pasangan suami istri yang ingin membuktikan kebenaran makam Kemangi ini, geng. Nah, sampai di sana mereka kaget ada 3 orang anak kecil yang berada di belakang mereka sambil melihat mereka, geng. Tanpa berpikir panjang nih, geng, mereka langsung bertanya lokasi makam Kemangi ke 3 anak tersebut. Dan anak kecil ini berkata kota itu adalah tempat yang sangat indah dan kalian harus pergi ke sana. Lalu 3 anak kecil ini pergi dan menghilang, geng. Pasangan suami istri pergi ke arah makam Kemangi, geng. Dan kabarnya mereka menghilang dan tidak bisa keluar dari makam Kemangi, geng. Ada juga cerita lain tentang seorang sopir yang mengantar sebuah kendaraan yang bertujuan ke alamat makam Kemangi, geng. Nah, di sini, gengs, pemesannya itu adalah anak seorang kepala desa. Sesampainya di tempat tersebut, sopir bertanya kepada warga di mana rumah kepala desa, geng. Setelah sampai di rumah kepala desa, dia mengatakan ingin mengantar pesanan tersebut. Kepala desa pun bingung dan terkejut, gengs, karena anaknya ini sudah lama meninggal. Juru kunci dari makam tersebut berpesan, jika berkunjung ke makam Kemangi, jangan sesekali mengosongkan pikiran dan selalu mengingat Tuhan, geng. Bagaimana pendapat kalian tentang legenda ini? Komen di bawah. Oke, next. Yang kedua ada Kota Wentira di Sulawesi Tengah. Tak kalah seramnya, Kota Wentira menyimpan banyak sekali kisah mistis, gengs. Kota ini berada di antara Kota Palu dan Kabupaten Moutong, Sulawesi Tengah. Kota Wentira ini merupakan perkebunan kopi yang di depannya terdapat tugu berwarna kuning, geng. Yang kabarnya ini merupakan gerbang masuk ke dunia jin. Kabarnya kota ini adalah tempat pemukiman jin atau makhluk tak kasat mata, geng, bagi orang yang memiliki penglihatan mistis, geng. Jadi kalau mata normal seperti kita, kota ini hanya terlihat seperti hutan belantara, geng. Banyak orang yang percaya kota ini adalah istana megahnya para jin. Menurut orang-orang yang memiliki penglihatan lebih, kota ini sangat maju dan megah seperti istana, geng. Konon katanya nih, geng, raja di tempat ini adalah sesosok jin yang memiliki 7 panglima perang. Masing-masing panglimanya memiliki bala tentara yang sangat banyak, geng, sampai bisa menutupi lautan Indonesia. Menurut mereka yang pernah memasuki kota Wentira, mereka melihat kota yang sangat indah dan megah. Di sana tidak ada yang namanya rakyat miskin, geng, karena kota Wentira memiliki harta karun yang jumlahnya tidak terhitung, geng. Kabarnya nih, geng, menurut orang-orang yang pernah bergaul dengan warga Wentira ini selalu memakai baju warna kuning dan mereka memiliki ciri-ciri bibir yang tidak memiliki lekukan. Lekukannya di atas ini, dan bagi warga Wentira yang ini rata, geng. Ada juga cerita lain tentang seorang gadis yang minta diantar sama pamannya. Kabarnya dia datang ke sana untuk bertemu sang kekasih, geng. Setelah sampai di tempat tujuan, yaitu hutan belantara, dia kemudian menyuruh pamannya pulang, geng. Dikabarkan dia telah menikah dengan warga Wentira atau bangsa jin. Nah, setelah itu tidak ada lagi kabar tentang gadis ini, geng. Konon katanya jika ada manusia yang menikah dengan
warga Wentira atau bangsa jin ini, mereka tidak akan pernah kembali ke dunia nyata, geng. Nah, untuk mendatangi kota Wentira ada beberapa pantangan, geng. Yang pertama, jangan pernah menggunakan baju berwarna kuning, karena warna kuning adalah identitas dari warga Wentira. Dan kabarnya nih, gengs, orang-orang yang hilang di sana memakai pakaian berwarna kuning. Yang kedua, jangan pernah mengambil apapun di Wentira, terutama emas, geng. Yang ketiga, tidak boleh berbicara sembarangan, geng. Apa kalian percaya dengan kisah ini, geng? Tulis di komentar. Next. Yang ketiga ada kota gaib Saranjana. Kota Saranjana berada di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Sekilas pulau ini tampak sangat indah, geng. Namun di balik keindahannya, pulau ini menyimpan banyak sekali misterinya, geng. Atau yang dikenal dengan Pulau Angker. Dikabarkan nih, geng, pulau ini menjadi tempat menghuninya puluhan ribu bangsa jin. Sekali lagi, geng, tempat yang dihuni para jin pastinya itu kota yang sangat mewah, geng. Menurut para wisatawan, geng, mereka sesekali melihat pulau ini sangat megah dan mewah. Akan tetapi saat mereka melihat lebih dekat, yang nampak hanya pulau yang dipenuhi hutan belantara, geng. Yang lebih misteriusnya lagi, pulau ini sama sekali tidak tercatat di peta Indonesia, geng. Kota gaib satu ini ditempati oleh orang-orang Halimun atau bangsa jin. Yang kabarnya nih, geng, orang Halimun ini sangat rupawan dan kaya raya, geng. Jadi di sana tidak ada kata burik, geng. Mereka sangat tampan dan menawan. Seperti warga Wentira, geng. Orang Halimun ini tidak memiliki lekukan di atas bibir, geng. Jadi punya mereka rata ya, geng. Kabarnya nih, geng, kalau kita berada di kota itu, kita tidak boleh makan makanan yang mereka berikan, geng. Karena, geng, kalau kita memakan makanan yang mereka beri, kabarnya kita tidak akan pernah keluar dari kota tersebut, geng. Ada juga kejadian di mana tiba-tiba pemerintah setempat mendapat antaran pesanan berupa alat berat yang ditujukan ke kota Saranjana, geng. Lebih anehnya lagi nih, geng, alat-alat berat ini sudah dilunasi, geng. Dikabarkan juga ada beberapa mobil-mobil sport yang diantarkan ke kota ini, geng. Dan mereka menunjukkan bukti bahwa mobil sport ini sudah dilunasi dan ditujukan ke Saranjana. Sudah dipastikan ya, geng, bahwa warga Saranjana ini adalah orang-orang yang kaya, geng. Konon ceritanya di zaman Belanda ada sesepuh kota Saranjana yang pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, geng. Dan karena dia tidak mau kota ini diserang oleh Belanda, maka dibuatnya kota ini tak terlihat, geng. Dan sesepuh ini meninggal di Mekah, makanya kota Saranjana sampai sekarang tidak terlihat, geng. Apakah ada yang tahu kisah sebenarnya atau kisah-kisah lain? Komen di bawah. Oke, next. Oke, yang keempat ada Padang 12. Kota ini berada di antara Kecamatan Kendawang dan Pasabuang, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Seperti sebelumnya, geng, kota ini terlihat sangat megah, menawan, dan penuh dengan gedung pencakar langit. Seperti layaknya sultan-sultan yang kita ketahui zaman sekarang, seperti Atta Halilintar, Nagita Slavina, dan artis-artis yang suka mengoleksi kendaraan-kendaraan sport. Ini juga dilakukan oleh makhluk-makhluk gaib atau jin yang ada di Padang 12, geng. Bagi kita yang memiliki penglihatan normal, Padang 12 ini hanya berupa lahan yang berukuran 12 km, geng. Itu sebabnya dikatakan Padang 12. Wilayah ini hanya dipenuhi pohon pinus dan ilalang, geng. Masyarakat setempat percaya yang menghuni Padang 12 itu adalah jin-jin muslim, geng, yang sudah ribuan tahun ada di sana. Ya, mereka juga sama seperti warga Wentira yang tidak memiliki lekukan di atas bibir, geng. Dan postur mereka mirip seperti manusia, geng. Masyarakat setempat menyebut mereka orang kebenaran atau orang limun. Menurut warga Ketapang yang bernama Dodi yang pernah berinteraksi langsung dengan bangsa jin, dia mengatakan bahwa aktivitas mereka layaknya seperti kita manusia biasa, geng. Ada yang ke pasar, pergi belanja, dan lain-lain, geng. Tapi anehnya nih, geng, ketika mereka ke pasar,
alat pembayaran mereka itu bukan uang, melainkan rempah-rempah, geng. Dan katanya nih, geng, setelah pedagangnya pulang, rempah-rempah ini akan berubah menjadi emas. Katanya nih, geng, jika ada orang yang pernah datang ke Padang 12, lalu sepulang dari Padang 12, dia menceritakan kemegahan dari kota tersebut, esoknya ia akan lupa apa yang dia alami di Padang 12, geng. Oke, itu adalah kota-kota gaib yang jadi misteri di Indonesia, geng. Apakah ada kota gaib yang menurut kalian yang wajib kita bahas di channel ini? Oke, geng, jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, geng, agar channel ini selalu mengupdate tentang misteri-misteri yang ada di dunia ini.